Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu organisasi perangkat daerah penghasil pendapatan asli daerah di Jawa Timur selalu sukses mengedepankan inovasi terhadap pelayanan publik dari sektor pajak dan retribusi daerah. Dengan adanya beberapa inovasi yang dilakukan oleh Bapenda yang hakikatnya adalah sudah dilakukan teman-teman Bapenda, inovasi-inovasinya juga luar biasa. Ini ada inovasi baru yaitu adanya podcast atau PADcast kalau dalam Bapenda ini, yang tujuannya tidak lain adalah untuk mengoptimalisasikan retribusi. Dan saya berharap kepada semua OPT untuk membuat podcast masing-masing, sehingga tujuan yang adalah untuk meningkatkan optimalisasi retribusi. Siapa? Di era digital ini, Bapenda memiliki dan mengembangkan inovasi digital yang terbukti menambah pendapatan retribusi daerah, yaitu retribusi jasa usaha melalui podcast atau yang kami sebut dengan PADcast, merupakan kependekan dari pendapatan asli daerah cash, yaitu sebuah medium platform inovasi digital yang dapat mempercepat penyebaran informasi, inovasi, dan prestasi dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, di mana melekat pula ekstensifikasi instrumen retribusi jasa usaha di dalamnya yang dipungut melalui unit pelaksana teknis Bapenda Jatim yang tersebar di seluruh kabupaten kota se-Jawa Timur sesuai dengan perda yang berlaku. Hai, saya Adinda Kresyaila, Putri Indonesia Jawa Timur 2022. Jangan lupa untuk bayar pajak kendaraan bermotor dan juga retribusi daerah kamu, karena dengan bayar pajak dan juga retribusi daerah, kamu ikut membangun Jawa Timur jadi lebih maju. Hai teman-teman, aku Fadila Intan, mau ajak teman-teman semuanya untuk jangan lupa untuk bayar pajak kendaraan bermotor kamu dan juga retribusi daerah untuk membuat Jawa Timur lebih maju. Karena pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Timur yang optimal melalui retribusi daerah, yaitu retribusi jasa usaha, akan membuat Provinsi Jawa Timur semakin jaya luar biasa. Saya ingin mengajak panjenengan semua betapa harapan para tokoh-tokoh pendiri bangsa kita terhadap kemajuan dan kesejahteraan pedesaan itu luar biasa. Dalam rangka meningkatkan dan memudahkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak, Samsat Jawa Timur mengembangkan layanan digital sehingga wajib pajak dapat membayar pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi marketplace dan e-wallet. Motor wayahe bayar pajak yang Samsat ram. Marketplace ki opo to jane? Walah Pak De. Masalah niku ya saged dibayar datang BUMDes. Iso to? Nggih saged to. Kula teraken mawon. Saiki? Nggih. Ya ayo nek no. Mengatasi keterbatasan masyarakat dalam mengakses pelayanan Samsat, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, bersama Kepolisian Daerah Jawa Timur, dan PT Jasa Raharja Cabang Jawa Timur, bersinergi pentahelix dengan akademisi, lembaga perbankan, masyarakat desa dan media, mengembangkan pelayanan Samsat berbasis pemberdayaan desa dengan nama Samsat Bunda. Samsat Bunda merupakan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dilakukan di Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes, yang bertujuan untuk menyediakan akses pelayanan digital Samsat yang terjangkau, mudah, setara dan merata bagi masyarakat Jawa Timur. Pembayaran difasilitasi dengan sistem Payment Point Online Bank atau PPOB yang terhubung secara host-to-host dengan server Samsat Jawa Timur. Wajib pajak cukup menunjukkan identitas diri dan STNK kepada petugas BUMDes, dan setelah melakukan pembayaran akan menerima bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor secara langsung. Pelayanan Samsat Bunda hadir untuk membantu dan mengedukasi masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan, agar lebih mengenal layanan digital Samsat. Selain dapat memangkas biaya operasional bagi pemerintah dan biaya akomodasi bagi wajib pajak, Samsat Bunda diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah dan menggerakkan roda perekonomian desa. Selesaikan kewajiban pembayaran pajak kendaraan dan pengesahan surat tanda nomor kendaraan Anda, sehingga fungsi registrasi dan identifikasi Polri dapat berjalan sesuai dengan aturan. Melalui pembayaran dana SWDKLLJ yang dibayarkan pada Samsat Bunda,
lebih menjamin ketersediaan asuransi kecelakaan bagi masyarakat di wilayah pedesaan. Sampai dengan bulan Juni tahun 2022, terdapat 2045 BUMDes di Jawa Timur yang telah menyelenggarakan layanan Samsat Bunda dan telah melayani sebanyak 333.351 pembayaran. Hal tersebut berdampak mengurangi adanya potensi tunggakan sebesar 100,75 miliar lebih. Selain itu telah membantu pemerintah menghemat dana pengadaan pelayanan sebesar 306,75 miliar rupiah. Samsat Bunda sangat membantu warga kami untuk lebih cepat, lebih dekat untuk membayar pajak kendaraan bermotor, sekaligus mendukung membantu perkembangannya BUMDes di desa kami. Terima kasih Samsat Jatim, terima kasih Bu Gubernur. Nah, ini kan enak, bayar pajak cukup pening BUMDes, cedak ngomah. Bebas bea balik nama kendaraan bermotor untuk penyerahan kedua dan seterusnya. Bebas sanksi administratif pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor. Salam optimis Jatim bangkit. Ya, terima kasih Bapak anggota Dewan Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Pada kesempatan ini kami dari Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Malang Utara dan Batu Kota, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur kembali memberikan informasi dan sosialisasi terkait pajak daerah dan pendapatan asli daerah melalui sebuah platform kami, yaitu dengan nama PAD Cash, Bapak. Pengelolaan pendapatan asli daerah cash atau podcast dalam bahasa medsosnya ya Bapak. Dari lembaga kami tercinta Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Kita akan membedah obrolan dengan tema-tema yang menarik pada tiap sesinya dengan narasumber kami. Tema kita pada kesempatan pertama kali ini adalah pengelolaan pajak daerah dalam mendukung pendapatan asli daerah. Marilah kita langsung berkenalan dengan para narasumber kami pada saat ini, yaitu dari Bapak-Bapak anggota Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan sesi ini, saya mewakili KUPT PPD Malang Utara dan Batu Kota. Bapenda Jatim akan berkenalan dengan para narasumber. Silakan Bapak memperkenalkan diri, atau saya memperkenalkan aja Bapak. Mohon maaf, Bapak Wakil Ketua Komisi C yang ada di tengah dengan Bapak Yohanes Ristu Nugroho ya, Bapak. Selamat siang. Selamat datang Bapak. Ya. Kemudian di samping kanan saya Bapak
Bapak Suyatni Priasmoro SHMH. Selamat siang. Terima Selamat kasih. siang ya Bapak. Lalu yang di sebelah ujung sana Bapak mohon maaf, Bapak Dr. Haji Muhammad Rosyidi SEMM ya Bapak. Ya. Selamat datang Bapak. Selamat datang, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja para masyarakat Jawa Timur yang kami cintai dan kami banggakan, bahwa di UPT Malang Utara ini adalah salah satu dari 35 UPT yang ada di bawah naungan Bapak Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Kami awali dulu dengan Pak Yatni. Ya, pertanyaan Bapak, bagaimana pendapat Bapak terkait pengelolaan pajak daerah yang ada di Jawa Timur, Bapak? Baik, terima kasih. Pertama, intinya harus kita semua sadari, semua stakeholder, semua pemangku kepentingan, bahwa pajak daerah dalam kaitan eksistensi pemerintah Provinsi Jawa Timur itu ibaratnya roh nyawanya. Karena itu nyawa, sesuatu yang sangat vital, fundamental, maka pengelolaannya tentu harus sangat baik. Pengertian sangat baik adalah bagaimana kita bisa melayani masyarakat dengan sebaik mungkin. Umumnya dulu kita harus meninggalkan tradisi lama. Kalau membayar pajak, terutama ini pajak kendaraan bermotor ya, PKB kan salah satu andalan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Praktek lama, bukan lagi paradigma, tapi praktek lama harus kita akui betul bahwa sangat-sangat tidak baik dalam untuk situasi pelayanan pajak. Mengapa? Karena satu, tidak transparan sesungguhnya itu berapa pajak yang harus dibayar, PKB yang harus dibayar masyarakat. Iya Bapak. Satu. Kedua, cara membayarnya itu ribet. Kurang ini. Padahal orang mau membayar pajak. Kan begitu ya? Iya. Mau membayar pajak. Nah, yang ketiga, segi waktunya kapan juga dulu nggak jelas. Jadinya kapan, mau 3 hari, 4 hari atau gimana? Itu tidak jelas. 3 hal itu sudah cerita lama. Nah, sekarang kita sudah punya terobosan, terutama dengan munculnya channel seperti itu, yang Tokopedia, Alfamart dan sebagainya. Harus diakui itu sebuah terobosan penting. Pemprov Jatim itu yang terdepan dalam hal untuk melakukan e-channel. Yang perlu disampaikan juga kepada masyarakat bahwa dalam e-channel itu bayar, nanti buktinya itu tidak perlu lagi disahkan ke kantor Samsat. Bahkan dari dari shop kopi gitu, dari gitu. Cetak sendiri ya Bapak ya? Ya, itu bisa cetak sendiri. Ya. Selain bisa cetak sendiri, katakan sudah tersimpan di HP atau di alat apa, itu kan sudah sah. Diakui sebagai bukti bayar. Ini yang harus terus disampaikan kepada masyarakat. Mengapa? Karena pemahaman masyarakat itu sebagian bisa mungkin harus yang harap file yang kertas asli, stempelan model yang begitu. Kalau enggak gitu akan kena tilang. Enggak, ini harus disosialisasikan oleh Bapenda ini. Karena tugasnya Bapenda kan, bahwa itu tidak lagi meskipun hanya ada di HP dan sebagainya sudah bisa menjawab. Kalau ada razia, ada petugas bertanya, sudah sah. Nah, kemudahan ini harus kita tingkatkan, harus kita inovasi, kita dorong. Setiap UPT boleh saja silakan melakukan inovasi apa gitu. Yang maksud dan tujuannya adalah untuk memudahkan rakyat membayar pajak. Sekali lagi saya mengingatkan, terutama PKB misalnya, ini masih menjadi andalan pemerintah provinsi dalam sumber dana pembangunan. Ya, bukan soal perbanduan, tapi hampir yang mendominasi itu kan pendapatan asli daerah itu kan dari pajak kendaraan bermotor. Karena itu kita semua harus bagaimana intinya memudahkan melayani masyarakat itu yang gampang tadi. Yang sudah sistem sudah dibangun macam-macam, tetapi Bapenda juga punya mitra dengan institusi lain. Nah, ini komunikasinya juga harus diintensifkan, diperbaiki, bahwa cara-cara yang baik ini kayaknya harus terus dikembangkan. Dan kalau tidak, begitu ada pelayanan buruk, sekarang rakyat ini kan sudah pakai sosmed, protes begini. Medsos. Ini nanti akan mempengaruhi pengetahuan atau cara berpikir masyarakat. Nanti ada masih dengan
cerita lama, ini yang tidak boleh. Itu menurut saya itu. Yang kedua, bagaimana kalau umpamanya di sini masih adakah blank spot atau daerah-daerah yang tidak terjangkau dengan sinyal, tolong di cover dengan model lain, apakah samsat keliling, apakah itu. Itu ya Bapak ya. Tolong di cover dengan itu. Sekali lagi, bagaimana pelayanan kepada masyarakat akan baik, maka insya Allah kita berharap betul nanti masyarakat akan patuh membayar pajak. Karena dari sanalah sesungguhnya pemerintah baru bisa membangun, baru bisa menjawab kebutuhan masyarakat untuk pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Sumbernya dari pajak. Itu saya kira poin-poin saya itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Bapak Yatni atas tanggapan dari panjenengan. Kami beralih ke Pak Ristu, Bapak. Mohon izin, bagaimana pendapat Bapak terkait dukungan pihak yang terkait dalam pengelolaan pajak daerah, Bapak? Iya. Jadi tadi Pak Yatni sudah menyampaikan banyak hal terkait dengan bagaimana pengelolaan pajak daerah yang baik, karena memang pajak daerah ini merupakan andalan Provinsi Jawa Timur untuk membiayai program-program pembangunan. Tentunya kalau ini maksimal akan kita dapatkan, tentunya pembangunan itu juga akan berjalan lancar. Dan di sini tentunya memang pertama inovasi dari Bapenda yang memang punya tugas dalam hal ini untuk bagaimana mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah. Targetnya itu Bapak ya. Tetapi tentunya Bapenda tidak bisa bekerja sendiri. Artinya harus ada dukungan-dukungan dari berbagai pihak yang berkompeten dalam bidang itu. Dan tentunya dari pemerintah daerah sendiri yang betul-betul mensupport apa yang menjadi inovasi kreativitas dari Bapenda untuk memperoleh pendapatan yang maksimal. Kemudian dari pihak legislatif sendiri, dari legislatif tentunya kami sudah melihat semangatnya luar biasa. Artinya semangat dulu yang ditanamkan bahwa Bapenda ini punya semangat untuk betul-betul melayani masyarakat secara baik. Dan itu juga untuk tentunya untuk kedua-duanya, pelayanan masyarakat juga untuk kita artinya kita nanti dengan pelayanan yang baik pasti akan mendapatkan apa yang kita harapkan secara maksimal kan itu. Jadi dan semangat ini sudah sudah muncul beberapa tahun belakangan terakhir ya, dengan berbagai inovasi mulai dari e-channel, kemudian samsat keliling, macam-macam lah program unggulan, dan itu yang tentunya yang tahu persis kan Bapenda, dan itu semangatnya yang saya apresiasi adalah semangatnya untuk betul-betul memberi pelayanan masyarakat secara maksimal. Itu yang menjadi stressing kami. Kemudian yang ketiga tentunya dengan pihak pemerintah kabupaten, pemerintah daerah kabupaten kota, itu juga harus ada kerjasama yang baik. Iya Bapak. Karena hasil dari pajak ini juga tidak untuk Jawa Timur saja, tetapi ini kan sebagian juga akan dikembalikan ke daerah. Sehingga perlu dukungan dari pemerintah kabupaten kota yang ada di seluruh Jawa Timur untuk juga ikut mensupport. Jangan mereka kemudian hanya pasif saja, karena mereka akan mendapatkan bagi hasilnya. Dari apa yang kita dapatkan itu 30% kalau nggak salah, itu akan kembali ke kabupaten kota. Yang minimal yang selama ini menjadi sorotan kita bersama bahwa pajak plat merah ini banyak tunggakan, terutama yang ada di kabupaten kota. Nah, ini mohon pemerintah daerah kabupaten kota ini ikut membantu lah bagaimana supaya permasalahan ini segera selesai. Jadi jangan sampai ini justru memberi contoh yang kurang baik di masyarakat. Itu saya kira itu Pak. Jadi antara legislatif dan eksekutif saling berkolaborasi, bersinergi bersama ya Bapak betul. Ya. Jadi kami juga harus selama ini kami juga terus memonitor bagaimana Bapenda itu menjalankan tugasnya. Apakah ini sudah betul-betul on the track. Ternyata dengan monitoring yang sering kami lakukan ini justru menambah semangat kawan-kawan yang ada di bawah. Iya Bapak, kami jadi semangat. Akhirnya alhamdulillah beberapa tahun ini kan kita selalu target kita melebihi target. Bapak. Kecuali pada saat
pandemi kemarin memang Iya, ada penurunan. 2 tahun pandemi. Tapi setelah itu kita cepat keluar dan di 2021 ternyata kita over perolehannya. Iya. Ini harapan kami untuk 2022 ini sama dengan 2021. Amin, iya. Kalau melihat perkembangan terakhir ini, saya optimis bahwa target yang terpasang atau dipasang di APBD ini akan terlampaui. Oh iya, amin. Jadi di PAK ini kami akhir tahun semoga bisa mencapai di atas 100% Bapak. Ya, itu. Iya. Walaupun ekonomi juga sedikit tersendat, tapi masyarakat masih antusias Bapak untuk taat dan patuh membayar pajak. Karena mungkin masyarakat juga sudah mulai sadar bahwa pembangunan yang selama ini dinikmati bersama untuk menunjang kesejahteraan masyarakat itu ya pendapatan terbesar biayanya itu memang dari pajak Bapak ya. Oh iya. Terima kasih Bapak Ristu. Kami selanjutnya ke Bapak Rosidi. Dalam rangka pengelolaan pajak daerah tentunya ada kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemprov Jatim Bapak, yaitu kemudahan untuk masyarakat Jawa Timur. Salah satunya program pemutihan PKB bagi mikrolet dan ojol ini. Bagaimana menurut pandangan Bapak terhadap program yang dikeluarkan oleh Ibu Gubernur Jawa Timur ini Bapak? Ya, kebijakan ini yang dikeluarkan Ibu Gubernur merupakan kebijakan yang merespon atas dampak daripada perkembangan perekonomian yang saat sekarang ini, terutama pasca kenaikan harga BBM. Jadi itu saya pikir bagus, karena kalau kita melihat di lapangan mikrolet, ojol dan sebagainya itu sekarang pasarnya juga menurun. Padahal mereka pendapatannya berharap dari sektor itu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Kemudian yang kedua, mereka juga memang membutuhkan dari pendapatan sehari-harinya itu juga mungkin sangat minim sekali. Ya, kebijakan itu paslah untuk mereka, tapi hanya untuk profesi itu, tapi tidak untuk profesi yang lain. Namun demikian harus dikoreksi kalau situasinya sudah mulai membaik ya, situasi perekonomiannya sudah mulai membaik, maka semuanya wajib pajak itu harus diperlakukan dengan perlakuan yang sama untuk dalam membayar pajaknya, kan gitu. Karena pemutihan itu sebenarnya kebijakan yang sifatnya populis dan sosial, namun kalau diteruskan nggak mendidik. Iya Bapak. Jadi masyarakat bisa saja nanti akan berharap membayar pajaknya itu dengan mengharapkan adanya pemutihan. Kalau selesai pemutihan, adanya pemutihan. Terus kemudian ada salah persepsi, pemutihan itu dipikir bebas pajak. Nah, padahal bisa juga bebas denda, bebas apa dan sebagainya itu. Saya kira gitu. Iya, kalau bebas pajak rugi pemerintah. Iya kan, berarti padahal kita ini kan pembangunan PAD ini kan diharapkan dari pajak. Iya. Pajak gitu. Apalagi kalau selesai pemutihan kami tanggal 15 Desember Bapak terakhir. Setelah pemutihan nggak ada lagi orang terus nggak mau bayar pajak itu Bapak. Jadi kami selalu memberikan wawasan agar taat dan patuh kepada wajib pajak supaya tidak harus menunggu pemutihan Bapak. Kalau pemutihan juga diberlakukan pada wajib pajak yang lain pada saat-saat tertentu, tetapi itu reward yang semacam itu bisa diberikan kepada mereka yang taat. Jadi mereka yang taat bukan yang menunggak pajak, tapi mereka yang taat pajak, kan pemerintah provinsi juga sudah memberikan reward, memberikan suatu fasilitas hadiah atau apa dan sebagainya. Kemarin sampai tahap ketiga itu umroh berarti. Hadiah umroh. Hanya kalau hadiahnya umroh nanti mereka yang tidak umroh itu bagaimana kan, ada bentuk-bentuk yang lain yang harus dijadikan satu pertimbangan untuk hadiah yang diberikan pada wajib pajak yang taat membayar pajak. Siap. Terima kasih Pak Rosidi. Iya. Ini santai aja ya Bapak ya. Gayang gitu. Jadi
Pak Yatni, mohon maaf ya. Untuk pertanyaan berikutnya, dalam proses pengelolaan pajak daerah ini juga terdapat instrumen pelayanan prima pada proses pemungutannya, sehingga dalam hal ini Bapenda Jatim atau Samsat memiliki inovasi layanan unggulan yang tersebar bagi masyarakat Jawa Timur, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati layanan yang sama, terakomodir dengan baik. Apa harapan Bapak terkait layanan Samsat Jawa Timur ini, Bapak? Ya, di awal saya sebenarnya sudah menyinggung betapa inovasi yang ada sudah cukupkah, kalau enggak belum ada atau perlu dievaluasi, misalnya kan begitu, apa penyempurnaannya dari yang ada ini, tapi yang belum ada ya harus tolong segera diisi. Contoh saya tadi menyebut di daerah blind spot atau umumnya yang di desa-desa pinggiran yang sinyal tidak ada, itu dia, atau masyarakat yang dari sisi teknologi informasi umumnya tidak menguasai untuk itu, dan umumnya cenderung mau layanan yang konvensional itulah, itu cara menjawabnya apakah dengan mobil keliling atau dengan apa gitu, harus dipikirkan atau dikaitkan dengan apa. Jangan-jangan di luar selain di BUMDes itu ada instrumen atau alat lain yang bisa dimasuki oleh Bapenda, yang pada intinya itu rakyat itu membayar pajak cepat, mudah. Kalau murah itu sudah ditentukan oleh tarifnya kan. Nah itu yang tadi itu semacam diskon atau pemutihan segala itu kan salah satu sebenarnya untuk merangsang masyarakat bagaimana dia mau membayar pajak. Tapi sebenarnya juga harus diinformasikan secara utuh bahwa yang dimaksud pemutihan itu di luar ojol dan mikrolet kan dendanya sama bukan pokoknya ya, sama BBN yang kedua. BBN yang kedua itu masih banyak masalah. Saya perlu koordinasi dengan di seluruh penyelenggara di Samsat itu kan nggak hanya Bapenda, satu atap dengan institusi lain. Di proses itu BBN KB kita yang kedua itu ya masih tidak secepat dengan yang bayaran PKB. Tentu sudah tahu juga Bapenda apa problem-problemnya, itu yang harus dikomunikasikan dengan baik, dan kalau sudah ada semacam kebaikan yang didapat ya diinformasikan kepada masyarakat. Bapak. Itu sudah begini loh, Jadi masyarakat tidak tidak takut, merasa nyaman masuk tidak ragu gitu. Kadang-kadang kan mau bayar sekedar balik nama saja. Waduh, kalau ditanya ini masyarakat desa, apalagi yang golongan pendidikan masih SDM rendah ya Bapak, akan takut isinya. Itu berdampak kepada kepatuhan dia kan. Bapak. Jangan lupa loh sekarang katakan gitu, kalau ini antar provinsi juga sudah semakin berlomba-lomba berkompetisi. Katakan itu di sekitar Ngawi misalnya, kalau dia merasa nanti buruk pelayanannya BPNKB atau PKB misalnya, mereka bisa milih ke Sragen, tempat keluarganya dari Sragen, pakai KTP keluarganya lah. Modus-modus yang begitu penting untuk kita pertimbangkan. Bila perlu kita balik, kita semudah-mudahnya, termasuk usulan kita BPNKB 2 itu kalau masuk kira-kira ya sudah nggak apa-apa, asal dari luar Jatim masuk. Bila perlu putihkan nggak apa-apa, kita untung di PKB tahunannya tiap tahun kan umpamanya kita sering memberi masukan seperti itu, tapi tolonglah dihitung. Nah, jadi yang saya ulangi adalah misalnya perlu ditimbang betul yang dari kendaraan dari luar Jatim mau masuk yang BPNKB kedua tidakkah lebih baik itu digratiskan untung di PKB ini tahunannya. Kalau juga memudahkan juga pembayar pajak. Betul Bapak. Seperti itu komentar saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Yatni atas masukan dari Bapak. Jadi sekarang kembali ke Bapak Wakil Ketua Komisi C, Bapak Ristu. Menurut Bapak, bagaimana kesadaran masyarakat di Jawa Timur ini dalam terbangun dengan pentingnya pajak daerah yang dikelola pemerintah ini, Bapak? Jadi kesadaran masyarakat Jawa Timur ini. Terima kasih. Jadi kesadaran itu terbangun juga salah satu dampak dari pelayanan yang baik. Kalau masyarakat itu sudah punya kesadaran katakanlah, tetapi pelayanannya kurang maksimal, kurang baik, kurang ramah, dan kurang beberapa saat misalnya kurang cepat dan tidak transparan, itu akhirnya masyarakat juga mungkin juga
kendor juga semangatnya untuk membayar. Tetapi kalau kita melihat akhir-akhir ini, ya kita parameternya ini aja dari capaian pajak target yang kita pasang itu selalu melampaui target. Ini kan salah satunya karena kesadaran masyarakat semakin lama semakin tinggi. Ya, bahwa ini juga akibat dari pelayanan kita yang mungkin semakin meningkat. Nah, oleh karena itu memang pelayanan yang sudah baik ini untuk selalu ditingkatkan. Nah, misalnya dengan e-channel bisa membayar pajak tidak usah susah-susah harus ke sana kemari, cukup di toko-toko Indomaret, Alfamart atau apa, terus kemudian bisa memakai gadget HP, atau handphone ini sehingga lebih mendekatkan. Terus kemudian di daerah-daerah terpencil misalnya yang masyarakatnya masih konvensional, yang belum familiar dengan gadget, kita pendekatannya lewat samsat keliling. Nah, ini juga bentuk-bentuk pelayanan yang baik sehingga masyarakat akhirnya menjadi bersemangat juga, tidak merasa males untuk kemudian membayar pajak ke tempat-tempat tertentu yang jauh mungkin dijangkau. Nah, itu sebetulnya ada hubungan sebab akibat. Jadi kesadaran itu ditumbuhkan juga dari pelayanan yang baik dari kita semuanya ini. Sehingga semakin baik masyarakat semakin akan menjadi bersemangat untuk tertib membayar pajak. Nah, kemudian juga tentunya Pemprov Jatim sendiri juga tentunya setelah pajak ini kemudian targetnya terlampaui, ya kita harus betul-betul menggunakannya melalui program-program yang betul-betul menyentuh ke lapisan masyarakat yang paling bawah. Ya, misalnya untuk untuk infrastruktur di pedesaan-pedesaan atau untuk program-program pelatihan-pelatihan UMKM macam-macam yang intinya itu juga untuk meningkatkan perekonomian masyarakat atau pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Jadi saya nilai kesadaran masyarakat di Jawa Timur ini khususnya ini cukup luar biasa karena dibandingkan dengan Jawa Tengah. Kami kemarin sempat juga studi banding ke Jawa Tengah, itu jauh. Jadi mereka itu saat Jawa Timur itu di mungkin bulan Agustus atau Juli itu capaiannya sudah 80%, mereka itu masih sekitar 60%. Jadi jauh. Nah, jauh artinya mungkin ya itu tadi, mungkin dari segi pelayanan belum maksimal, yang kedua kesadaran masyarakat juga belum tertanam begitu baik di masyarakat sehingga terkendala itu. Itu kan sama-sama sebetulnya secara ekonomi keadaannya sama antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sama, Bapak. Tetapi capaiannya itu jauh. Kemarin kita sudah mencapai hampir 80. Mereka kisarannya dari BPNKB, dari PKB itu baru sekitar 60%. Nah, artinya Jawa Timur insya Allah kesadaran masyarakatnya untuk membayar pajak ini cukup baik. Gitu. Dan juga ditunjang pelayanan kami Bapak ya, yang terus-menerus memberikan inovasi. Kemudian kami juga selalu turun ke door to door Bapak terkait penagihan. Dan masyarakat ini. Itu yang paling penting lagi adalah transparansi. Transparansi Bapak. Nah, kalau kita itu misalnya contoh ya di satu lingkungan itu ada misalnya gotong royong atau iuran, tetapi penggunaannya tidak transparan. Itu di kemudian hari kalau ada tarikan atau iuran lagi itu malas biasanya masyarakat. Tetapi kalau transparan digunakan sesuai dengan kemanfaatan itu biasanya masyarakat itu secara sukarela. Nah, makanya di sini mungkin juga sama ketika melihat bahwa sekarang transparan artinya ini kena sekian, jadi jumlahnya harus sekian dan ini yang terbayar hanya itu saja, tidak ada pungutan-pungutan lain. Itu masyarakat akan mungkin lebih antusias dibandingkan seperti yang disampaikan Pak Yatni
yang dulu-dulu itu kan nggak jelas. Iya, Bapak, betul. Nggak ada, mungkin lain-lain yang ya, itu tidak tertera di sesuai struknya, Bapak. Tetapi sekarang kan karena era digitalisasi, semuanya serba pakai teknologi, sehingga ya bayarnya ya sesuai apa semua yang tarifnya jelas ya Bapak. Jelas. Ini bikin masyarakat menjadi semangat ya, untuk karena transparan. tahun berikutnya transparan. Oh, siap Bapak. Terima kasih Bapak Ristu. Kemudian ke Bapak Rosidi. Bapak kan saya dengar warga Batu Bapak ya. Kebetulan di Batu tuh banyak tempat rekreasinya Bapak. Iya. Menurut pandangan Bapak bagaimana kalau untuk meningkatkan PAD ini, apakah kita juga membuat tambahan lagi samsat rekreasi healing Batu atau apa begitu Bapak, menurut pandangan Bapak dari luar gitu terhadap kami Pak? Ya, untuk target penerimaan pajak terutama dari PKB. Iya sih. Untuk target pencapaian kan memang terpenuhi bahkan lebih. Tapi target-target ini kan semakin tahun semakin meningkat sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Iya. Peningkatan itu kalau sekarang masih normal biasa. Tapi kalau berdasarkan pertimbangan potensi itu bisa ditingkatkan melonjak lebih lagi, maka itu juga perlu diperlukan inovasi-inovasi oleh Bapenda dalam rangka untuk mendapatkan masukan dari masukan PAD dari sektor pajak. Salah satu diantaranya ya itu tadi. Jadi pelayanan pajak wisata misalnya. Jadi bisa saja pelayanan pajak itu dilakukan tidak hanya di mal-mal. Ya kan yang sekarang ada itu kan di mall, di tengah-tengah kota, tetapi juga di objek-objek wisata. Terutama menjaring kendaraan-kendaraan masyarakat maupun kendaraan-kendaraan umum yang digunakan untuk wisata. Saya juga bahkan berpikir mungkin kalau sudah ya syukur alhamdulillah, kalau belum inovasi misalnya pelayanan pembayaran pajak pada malam hari. Oh gitu ya Pak? Ya, malam hari. Kadang-kadang orang rekreasi siang hari itu bekerja ya, kuliah. Kita harus ingat bahwasanya wajib pajak kita ini sekian persen lebih itu adalah anak-anak muda, generasi muda, pelajar, bahkan mahasiswa. Ya, kalau dulu satu rumah itu wajib kendaraannya didaftarkan untuk satu nama, tapi sekarang tidak. Ada nama bapaknya, nama ibunya, nama anaknya, bahkan nama masing-masing. Lah anak itu membayar pajak, maka dia akan membayar sendiri karena dia pemilik atas nama kendaraan itu, KTP-nya dia. Sementara pada siang hari dia bekerja full. Kalau bayar pajak pada siang hari dia nggak punya, maka bisa dilayani di malam hari. Ya, dengan keliling di mana, terutama di daerah-daerah perkotaan, di daerah-daerah kampus. Ya, di daerah-daerah kampus itu. Alun-alun. Di kampus, di alun-alun, di pertokoan ataupun di tempat-tempat wisata. Dan demikian. Ini inovasi yang bisa dikembangkan oleh Bapenda dalam rangka memperoleh peningkatan pajak dari kendaraan bermotor, ya gitu. Ada inovasi lain, misalnya pajak itu dibayarkan di kantor-kantor samsat, tetapi yang dibuka di hari libur misalnya, ya pajak hari libur misalnya, mereka namanya hari libur, kerjanya pagi siang, dia nggak ada kesempatan, ya kesempatannya pada hari Minggu dan sebagainya. Kenapa enggak dibuat dalam rangka untuk memperoleh peningkatan itu tadi? Atau yang tadi pelajar itu mungkin kami udah Bapak samsat kampus, mahasiswa, kan mereka juga SDM-nya tinggi ya, dan yang Bapak sampaikan tadi atas nama dia sendiri, mungkin hadiah dari orang tuanya. Jadi dia bisa dibukakan samsat kampus yang ada grade Bank Jatimnya Bapak. Yang ada di universitas-universitas itu. Tapi Bank Jatim itu kan bukanya pagi sampai siang, sementara mahasiswa kadang-kala jadwal kuliahnya sore. Ada yang kuliah malam, pagi dia nggak kuliah. Ini juga ada pertimbangan. Tidak semua suka dengan menggunakan digital, dan mereka juga suka bayar, terutama ya remaja-remaja yang ada atau wajib pajak yang ada di
di kota dan pedesaan yang dia ingin juga membayar pajak itu suatu kegiatan yang menyenangkan bagi dirinya. Jadi kayak bangga gitu ya Pak? Ya, membayar pajak. kadangkala direkam untuk ditampilkan di media sosial dia sebagai generasi yang taat pajak dan sebagainya. Diselfikan gitu ya. Iya. Kan sekarang semuanya suka TikTok itu. Iya. Makanya itu inovasi berikutnya untuk meningkatkan pendapatan itu kan bisa juga dengan iklan-iklan yang motivasi yang dibuat oleh Bapenda. Siap. Gimana agar generasi muda sekarang adalah generasi muda yang taat milenial. Ya, milenial yang taat bayar pajak. 4.0 ya. pajak. Ya, demikian. Iya. Jadi terima kasih Bapak-bapak anggota dewan yang terhormat. Sebagai closing ceremony berikutnya mungkin akan disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur. Yang terhormat kepada Bapak Ristu, kami persilakan Bapak. Terima kasih. Jadi inovasi dari kawan-kawan Bapenda yang selama ini akhirnya membuahkan hasil yang baik ya. Artinya pendapatan kita dari sektor pajak daerah ini dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang pertama, terus kemudian juga biasanya akan over artinya bisa melebihi realisasinya target, lebih dari target ya Bapak. Amin. Inovasi-inovasi seperti ini tentunya terus dikembangkan karena zaman itu juga terus berkembang, artinya perubahan zaman ini harus kita betul-betul bisa menyesuaikan dengan kondisi itu ya. Misalnya e-channelnya atau apapun yang kaitannya dengan perkembangan zaman dan seterusnya, ini betul-betul kita harus mengikuti sehingga semakin lama pelayanan kita akan semakin baik, kemudian menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sehingga itu akan bisa menghasilkan target yang maksimal dari sektor pajak daerah. Ya. Kemudian transparansi itu yang seperti saya sampaikan itu juga betul-betul terus dijaga. Ya, supaya kepercayaan masyarakat terhadap kita, pemerintah Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini adalah Bapenda, betul-betul punya kepercayaan yang tinggi sehingga itu juga akan nanti pasti akan menumbuhkan hasil, membuahkan hasil yang maksimal dibandingkan masa-masa lalu. Tentunya kita akan lebih optimis dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan kita dari sektor pajak ini karena salah satunya adalah transparansi yang semakin lama semakin baik. Baik, terima kasih. Wow, terima kasih Bapak. Jadi dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain kita insya Allah lebih baik ya Bapak ya. Iya, alhamdulillah dibandingkan tetangga kita kita lebih di bulan yang sama kita sudah mencapai 80%. Ya, tetangga kita mungkin baru kisaran 60. Oh gitu Bapak. Artinya ini kan satu, kinerja kawan-kawan di Bapenda cukup bagus, juga kesadaran masyarakat cukup tinggi. Tentunya yang ketiga adalah mungkin daya beli atau tingkat ekonomi masyarakat di Jawa Timur juga lebih baik. Lebih baik. Waduh, biasa keren sekali para pemirsa masyarakat Jawa Timur. Kita berikan aplaus untuk beliau-beliau. Terima kasih Bapak-bapak atas obrolan dari informasi dan sosialisasi yang luar biasa ini Bapak. Dari Dewan Komisi C, semoga ini menjadikan ilmu yang luar biasa bagi kita dan salam sehat, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Optimis Jatim bangkit. Optimis Jatim bangkit. Ya, terima kasih Bapak-bapak yang terhormat. Ya. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu organisasi perangkat daerah penghasil pendapatan asli daerah di Jawa Timur selalu sukses mengedepankan inovasi terhadap pelayanan publik dari sektor pajak dan retribusi daerah. Dengan adanya beberapa inovasi yang dilakukan oleh Bapenda yang hakikatnya adalah sudah dilakukan teman-teman Bapenda, inovasi-inovasi ini juga luar biasa. Ini ada inovasi baru yaitu adanya podcast atau PADcast kalau sekarang ini, yang tujuannya tidak lain adalah untuk
mengoptimalisasikan retribusi. Dan saya berharap oleh semua OPT untuk membuat podcast masing-masing, sehingga tujuan jalan adalah untuk meningkatkan optimalisasi retribusi. Siapa? Di era digital ini, Bapenda memiliki dan mengembangkan inovasi digital yang terbukti menambah pendapatan retribusi daerah, yaitu retribusi jasa usaha melalui podcast atau yang kami sebut dengan PAD Cash, merupakan kependekan dari pendapatan asli daerah Cash, yaitu sebuah medium platform inovasi digital yang dapat mempercepat penyebaran informasi, inovasi, dan prestasi dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, di mana melekat pula ekstensifikasi instrumen retribusi jasa usaha di dalamnya yang dipungut melalui unit pelaksana teknis Bapenda Jatim yang tersebar di seluruh kabupaten kota se-Jawa Timur sesuai dengan perda yang berlaku. Hai, saya Adinda Kresyaila, Putri Indonesia Jawa Timur 2022. Jangan lupa untuk bayar pajak kendaraan bermotor dan juga retribusi daerah kamu, karena dengan bayar pajak dan juga retribusi daerah, kamu ikut membangun Jawa Timur jadi lebih maju. Hai teman-teman, aku Fadla Intan mau ajak teman-teman semuanya untuk jangan lupa untuk bayar pajak kendaraan bermotor kamu dan juga retribusi daerah untuk membuat Jawa Timur lebih maju. Karena pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Timur yang optimal melalui retribusi daerah, yaitu retribusi jasa usaha, akan membuat Provinsi Jawa Timur semakin jaya luar biasa. Seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor sebesar 14,20% dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, maka bertambah pula amanat yang diemban unit pelaksana teknis pengelolaan pendapatan daerah Malang Utara dan Batu Kota untuk melaksanakan tugas khususnya dalam bidang penagihan pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut tentu saja menimbulkan beberapa problem baru, antara lain berkurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak yang menyebabkan jumlah produksi surat himbauan pajak meningkat setiap harinya, banyaknya tunggakan piutang pajak, terbatasnya jumlah pegawai pada unit kerja dikarenakan purna tugas atau faktor lain. Sebagai salah satu upaya untuk menyelesaikan problematika tersebut, unit pelaksana teknis pengelolaan pendapatan daerah Malang Utara dan Batu Kota menggagas sebuah ide kreatif, yaitu inovasi Triple Push Cetar. Inovasi ini menyampaikan informasi perpajakan secara real-time, edukatif, responsif, aman, dan efisien. Dibangun menggunakan sistem application programming interface, inovasi ini memiliki keunggulan dapat mengirim pesan digital untuk informasi tagihan pajak kendaraan bermotor secara massal, serta merespon wajib pajak secara otomatis dan terbukti mampu meningkatkan layanan 24 jam non-stop. Untuk mendapatkan pemberitahuan perpajakan, wajib pajak cukup mendaftarkan nomor handphone atau nomor WhatsApp yang aktif digunakan saat ini pada kantor bersama Samsat. Maka secara otomatis akan dikirimkan dalam bentuk surat elektronik tentang besaran pajak sebelum atau sesudah jatuh tempo pajak kendaraan yang disertai informasi link dan lokasi layanan pembayaran serta informasi program terbaru Samsat Jatim secara up to date. Pemberitahuan WA dari Samsat membuat aku nggak pernah lupa lagi untuk melakukan pembayaran pajak. Dengan adanya WA Push dari Samsat ini atau WA dari Samsat, saya merasa sangat terbantu sekali karena saya sudah diingatkan untuk membayar pajak mobil saya sehingga tidak terlambat untuk membayar pajak. Inovasi Triple Push Cetar memiliki kemudahan untuk direplikasi dan diterapkan oleh unit kerja atau instansi lain dengan menggambarkan kesamaan luas populasi dan karakter masalah yang dihadapi. Adanya inovasi ini mampu memberikan nilai positif dengan terjadinya peningkatan pemungutan pajak asli daerah dari sektor PKB sebesar 4,61% dan peningkatan jumlah pencairan tunggakan sebesar 13,84% di tahun 2021. Dengan adanya inovasi ini memberikan paradigma baru, yaitu pentingnya kepatuhan dalam membayar pajak dengan memberikan akses layanan yang mudah, cepat, dan responsif. Semoga pasti ini dapat bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mari bersama menuju Bapenda in the future.
ASN atau cinta dalang ini? Saya cinta pekerjaan saya sebagai ASN. Ya. Saya cinta Bapenda. Ya. Saya cinta Jawa Timur. Saya cinta hobi saya di dunia pedalangan, kebudayaan Malang. Kenapa sampai seperti itu? Selamat datang di kantor bersama Samsat Karangploso, merupakan kantor penyelenggaraan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang memiliki layanan cek fisik, verifikasi data, formulir, pendaftaran, pembayaran, penyerahan STNK, dan workshop TNKB, serta memberikan pelayanan antara lain pengesahan ulang STNK tahunan, balik nama kendaraan, mutasi keluar dan mutasi masuk, serta duplikat STNK. Dalam melayani wajib pajak, Samsat Karangploso mengedepankan pelayanan yang cepat, transparan, dan humanis. Pelayanan Samsat Karangploso sih. Kami, petugas Samsat Karangploso, siap melayani dengan sepenuhnya.